Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Irma Prima Herliana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 3 Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1, pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya daerah untuk menguatkan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Dan yang terakhir, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk cakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, sistem Among atau menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara. Pertama, kontinu. Yang kedua, konvergen. Dan yang ketiga, konsentris. Yang keenam adalah merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Dan yang terakhir adalah pendidikan seperti petani. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru atau teacher center. Dan yang kedua, murid diperlakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, sering mengeluh jika banyak murid jika tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Yang keempat, ketuntasan belajar murid dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang kelima, pembelajaran banyak dilakukan dengan membaca, menulis, dan mengerjakan tugas. Dan yang keenam, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid.
Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan aktivitas murid atau student center. Yang kedua, murid diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dan tanggung jawab dalam menuntun murid. Hal yang segera saya terapkan dengan baik agar kelas dan pembelajaran yang saya pimpin mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif, aktif, dan menyenangkan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran atau student center melalui pembelajaran yang berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik murid. Harapan kedepannya, murid dan guru dapat berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dengan sikap spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Murid dan guru berkolaborasi untuk menciptakan merdeka belajar yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi murid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.